Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Susilo. Kali ini saya akan membahas promosi kesehatan tentang sampah. Untuk sampah sendiri di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang pelik yang dari dulu sampai sekarang itu belum bisa ditangani. Di mana dalam penanganan sampah itu sebenarnya tidak hanya tanggung jawab masyarakat, tapi juga tanggung jawab pemerintah, kemudian tanggung jawab lembaga-lembaga yang memang membuat sampah tersebut seperti pabrik ataupun berbagai macam produsen-produsen makanan itu juga bertanggung jawab untuk sampah tersebut. Uh, Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan saya lanjutkan dengan slide. Pengolahan sampah bagi masyarakat. Pengolahan sampah atau pengangkutan, pengolahan mendaur ulang dari material sampah. Kemudian untuk tujuannya sendiri yaitu mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomi, mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan. Kemudian untuk jenis-jenis sampah sendiri yaitu sampah organik basah, sampah organik kering, kemudian sampah anorganik. Untuk manfaat sampah sendiri yaitu sampah organik itu dapat kita manfaatkan sebagai kompos, untuk tambahan pakan ternak, dapat juga diubah menjadi biogas dan listrik. Kemudian sampah non-organik, sampah ini bisa kita manfaatkan dengan membuat kerajinan dari sampah limbah tersebut, misalnya sampah plastik, dapat dibuat tas, taplak meja makan, kemudian pernak-pernik. Kemudian untuk sumber-sumber sampah sendiri di Indonesia itu relatif cukup banyak, seperti pemukiman penduduk, kemudian daerah perdagangan, industri, kemudian pertanian, kemudian tempat-tempat umum, jalan dan taman, pembangunan dan pemunggaran gedung, kemudian rumah sakit. Untuk prinsip pengolahan sampah sendiri itu bisa kita singkat menjadi 3R, yaitu reuse atau penggunaan kembali, kemudian reduce atau pengurangan, kemudian recycle atau daur ulang. Kemudian untuk reuse yaitu menggunakan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang masih sama ataupun fungsi yang berbeda. Kemudian untuk reduce atau pengurangan yaitu mengurangi segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Kemudian untuk recycle yaitu pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengolahan. Untuk pengolahan sampah, yang pertama adalah pengumpulan. Pengumpulan dapat diartikan sebagai pengolahan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Kemudian pengangkutan yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir pengolahan. Kemudian untuk pembuangan akhir, di mana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam pengolahan sampah, itu yang faktor pertama adalah tingkat pendidikan, kemudian pengetahuan masyarakat, kemudian persepsi tentang sampah, kemudian pendapatan, peran pemerintah dan tokoh masyarakat, kemudian sarana dan prasarana. Di sini itu ada rekomendasi untuk pengolahan sampah. Sebenarnya membagi-bagi sampah di hari yang berbeda untuk pengumpulannya. Seperti sebagai contoh yaitu sampah organik dikumpulkan setiap Senin dan Kamis. Kemudian sampah yang tidak boleh dibakar dikumpulkan setiap bulan pada Rabu ke-1 dan ke-3. Kemudian sampah lainnya dikumpulkan setiap bulan pada Rabu ke-2 dan ke-4, dan seterusnya. Untuk pengolahan sampah, yaitu pengolahan sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah dengan mengumpulkan dan mengangkut dan membuang sampah ke TPA saja, tetapi peran masyarakat juga sangat dibutuhkan sehingga dapat dilakukan secara tersusun dan terpadu agar prinsip-prinsip pengolahan sampah memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Seperti yang tadi saya jelaskan di depan, bahwasannya untuk pengolahan sampah sendiri tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas masyarakat, kemudian tugas produsen yang membuat sampah tersebut gitu. Karena bukan hanya masyarakat, industri-industri juga berperan dalam pemproduksian sampah. Jadi di situ juga semua harus bertanggung jawab untuk mengolah sampah sehingga akan berdampak baik untuk lingkungan. Jika semua orang disiplin, pemerintahnya mendukung dalam sarana prasarana, kemudian masyarakat mematuhi peraturan dalam pembuangan sampah, kemudian produsen-produsen makanan juga ikut berpartisipasi dalam pengolahan sampah, itu saya yakin bahwa ke depan untuk pengolahan sampah di Indonesia akan menjadi lebih baik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.